Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Kusma Maulidia dengan NIM 186205049 dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Reguler A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Rasulullah. Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat manusia pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat manusia di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menutup umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelah yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai khataman nabiyyin atau nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Perjalanan Nabi Muhammad tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Selain wahyu yang diberikan, kisah Nabi Muhammad yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sendiri hingga kisah meninggalnya utusan Allah yang mulia ini. Kisah Nabi Muhammad pertama datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad dilahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad Abdullah telah wafat. Sebagai Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin, berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, namun Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Melakukan dakwah secara rahasia. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harisnya, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Raja merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 34, yaitu sebagai berikut: maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berbaringlah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya 2 orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah
pengasuh sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke langit 7 yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dituntunkan seluruh umat muslim. Wafatnya Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Konon Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato yaitu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau mengucapkan firman yang Allah dalam surat Al-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak telah mengajarkan kebaikan dalam menjalani hidup. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.